Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada kajian malam hari ini kita lanjutkan bersungguh-sungguh dalam beramal, ya. Ayat-ayat dan juga hadis-hadis ini saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, ya. Al-Mujahadah fil amal, ya. Judulnya, ya. Bersungguh-sungguh dalam beramal, ya. Karena kadang ada sebagian orang yang beramal hanya sekedarnya, ya. Beribadah juga sekedarnya, yang penting sholat, yang penting sah. Nah, itu yang sering dijadikan alasan, ya. Yang penting sholat, yang penting sholatnya sah. Itu hanya mengambil pokoknya, ya. Tidak menyelami hakikat, ya, dari satu ibadah, ya. Diawali dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 69, ya. Waladina jahadu fina, ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum, maka sungguh-sungguh pula aku akan memberikan petunjuk kepada mereka, subulana, jalan-jalan kami, jalan-jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Di jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah pahala sangat banyak, yang kemarin sudah kita bahas, dalam 2 pertemuan sebelumnya. Ini banyak jalan untuk menuju kebaikan, ya. Tapi juga tidak semua orang tahu, tidak semua orang mau, ya. Maka kalau sudah diawali bersungguh-sungguh, ya, di dalam kita melakukan aktivitas, khususnya di sini karena berkaitan dengan ibadah, ya, maka orang-orang yang bersungguh-sungguh tadi, Allah juga akan memberikan petunjuk ke jalan-jalan yang diridai oleh Allah. Wa innallaha, dan sungguh Allah, lama al muhsinin, sungguh-sungguh bersama orang yang berbuat kebaikan, ya. Ini diawali dengan 2 huruf taukid, ya. Kalau di dalam bahasa Arab ada 2 huruf taukid yang itu menunjukkan amat sangat, sungguh-sungguh. Inna artinya sungguh, innallaha sesungguhnya Allah la. Nah, di sini ada 2 huruf taukid, yang kedua adalah la. Sungguh-sungguh juga Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, maka jamaah rahimakumullah, di dalam seluruh aktivitas kita, nah, maka kita juga diperintahkan untuk betul-betul bersungguh-sungguh, ya. Dalam wudhu kita kemarin beberapa hadis, asbihul wudhu, sempurnakan wudhu. Yang dimaksud menyempurnakan kemarin juga sudah saya jelaskan, sunnah-sunnahnya dijaga, dari mulai mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, istinsak, istinsara, dan seterusnya, menyela-nyela jari. Nah, ini yang tidak semua orang kadang juga mau, ya, karena sebagian kalangan yang penting sudah sah, karena itu yang memang dulu diajarkan oleh guru-guru kita ketika kita pertama kali belajar tentang wudhu, belajar tentang salat. Biasanya yang diambil yang penting sahnya dulu, tapi seharusnya setelah itu, nah, kita juga meningkat, tidak hanya sekedar sah,
tetapi menuju yang lebih baik, yang lebih sempurna. Maka kemarin beberapa hadis sudah kita sampaikan, asbighul wudu. Di dalam masalah wudu, sempurnakanlah wudu. Dalam sholat juga begitu, bukan hanya yang wajib, yang rukun yang kita kerjakan, tetapi selama itu sunnah Rasulullah dikerjakan oleh Rasulullah, maka semaksimal mungkin juga kita kerjakan. Jadi tidak hanya mengejar yang fardu, yang wajib, tetapi yang sunnah juga kita kerjakan. Maka itulah sebetulnya makna itiba'us sunnah. Itiba'us sunnah itu ya pada dasarnya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sebisa mungkin, semaksimal mungkin, selama tidak ada halangan. Kita senantiasa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam surat Ali Imran ayat 30, katakanlah Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, orang-orang yang beriman, jika kamu betul-betul mengaku mencintai Allah, maka fattabi'uni. Itibaklah, ikutlah aku. Ikut dalam hal apa ya? Semuanya, terutama ibadah, bagaimana beribadahnya Rasulullah. Dalam hal-hal yang muamalah juga begitu. Ketika itu memang dilarang ya tidak dikerjakan. Bagaimana Rasulullah bermuamalah, Rasulullah tidak pernah merugikan orang lain, tapi sebaliknya selalu memberi manfaat. Itu dalam urusan muamalah. Maka dalam urusan ibadah, apalagi, maka kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin beritibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Para ulama ketika menafsirkan ahsanu amala, itu penjelasannya adalah ittiba'us sunnah. Jadi karena amal yang paling baik dalam ibadah itu ya ittiba'us sunnah, tidak ada yang lebih baik lagi. Karena Rasulullah adalah orang terbaik dalam beribadah. Maka ibadah yang terbaik itu ya ittiba'us sunnah. Itu kan. Maka di dalam ayat tadi bukan aksaru amala, bukan yang paling banyak amalnya, tetapi ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Banyak amal ibadah tetapi tidak sesuai sunnah, maka ibadah yang tidak sesuai sunnah, tidak ada contoh dari Nabi, fahuwa raddun, tertolak, rugi. Maka ahsanu amala itu, dalam beberapa tafsir dijelaskan adalah ittiba'us sunnah. Siapa di antara kalian yang paling mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kadang kita sebagai manusia ya kadang begitu, kalau yang sunnah, yang tidak wajib kadang kita kerjakan, kadang tidak. Itu wajar sebagai manusia. Tetapi ketika kita sudah tahu bagaimana keistimewaan sunnah itu, selama tidak ada halangan, tidak ada udzur, yang sunnah itu hendaknya kita kerjakan. Karena itulah yang akan mendapatkan keistimewaan. Allah akan mencintai kita. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Jadi kalau kita ittiba'us sunnah, maka Allah akan mencintai kita. Ittiba'us sunnah, sekali lagi, di mengikuti sunnah. Maka amal ibadah yang tidak ada sunnahnya, tidak ada contoh dari Nabi, fahuwa raddun, tertolak. Jamaah rahimakumullah, maka bersungguh-sungguh di dalam segala hal ibadah ataupun muamalah. Kita diperintahkan untuk selalu bersungguh-sungguh, bukan hanya setengah-setengah.
Kalau bekerja ya bekerja yang sungguh-sungguh, sholat ya sholat yang sungguh-sungguh, sebisa mungkin sekhusyuk-khusyuknya. Khusyuk dalam arti mengikuti sunnah Nabi dalam sholat, khusyuk juga dalam arti hatinya selalu zikrullah. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, mengingat aku itulah makna dari khusyuk di dalam sholat. Juga makna khusyuk dalam sholat adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mengerjakan sholat. Nah itu makna jahadu fina, bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, mencari keridhaan Allah. Berikut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga datang kepadamu yang diyakini, ajal. Menyembah kepada Allah sampai meninggal. Jangan sampai di tengah jalan kita menjadi orang yang tidak beribadah kepada Allah, amalnya menjadi sia-sia. Nah, maka dengan bersungguh-sungguh, nah itulah yang akan mengantarkan seseorang sampai akhir hayat tetap beribadah kepada Allah. Tapi kalau sudah tidak bersungguh-sungguh, nah, maka di tengah jalan bisa jadi dia akan menjadi meninggalkan haqqatu qatih. Nah itu jadi Ibnu Katsir, seorang mufasir yang paling populer, kitab tafsirnya yang paling banyak diterjemahkan, tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, maka beliau menafsirkan di dalam tafsirnya itu, di sini sebetulnya sudah saya tulis tapi saya nyarinya agak lama, saya bacakan aja artinya saja. Maka biasakanlah kalian di dalam menjalankan syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah, ajaran Islam, selalu dijaga. Karena apa? Nah, karena orang itu mati itu biasanya dalam kondisi kebiasaan dia hidup. Di seorang meninggal itu biasanya tidak jauh dari kebiasaan hidup sehari-hari. Nah begitu, itu penjelasan Ibnu Katsir di dalam kitabnya. Jadi orang yang terbiasa senantiasa menjaga sholat, nah maka matinya nanti juga tidak jauh-jauh dari amalan-amalan ibadahnya. Yang terbiasa baca Quran, yang terbiasa sholat, yang terbiasa zikir dan amal-amal ibadah yang lain, matinya tidak jauh-jauh dari situ. Minimal dia matinya tidak dalam kondisi yang tidak baik, minimal katanya. Tetapi sebaliknya juga, maka Ibnu Katsir mengatakan dan berlindung kita kepada Allah dari sebaliknya. Orang yang terbiasa mabuk, matinya juga tidak jauh-jauh dari situ. Berapa banyak orang ketika mabuk mati, kan? Orang yang terbiasa berzina juga begitu, tidak jauh-jauh. Berapa banyak orang yang ketika berzina mati? Banyak. Di dalam berita-berita itu hampir setiap hari kalau membaca berita online itu adalah orang yang ketika mohon maaf ke tempat-tempat yang dilarang itu meminum obat yang di luar dosis, lebih dari dosis, akhirnya ketika bersenang-senang mati kan banyak. Ketika berjudi mati, ketika maling mati banyak, ketika maling ketangkap dimasa mati. Ya ini kan tentu mati-mati yang tidak baik. Nah tadi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, nah, orang itu meninggal tidak jauh-jauh dari kebiasaan sehari-hari. Nah maka minimal orang yang selalu menjaga salatnya yang wajib tentu, kemudian dia menambah yang sunnah. Nah minimal kalau mati ya dia tidak dalam kondisi yang su'ul khotimah tadi. Mungkin ketika tidur berbaring yang kadang sambil berzikir dipanggil oleh Allah, yang kita tidak tahu kadang wafatnya orang tua kita kadang pas kita tidak menunggu, nah kita tidak tahu ya kita mohon kepada Allah semoga ketika beliau juga bisa membaca syahadat, yang kadang ada yang terlena begitu. Berikut,
wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan berzikirlah, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan, dengan betul-betul beribadah, betul-betul khusyuk, betul-betul menghadapkan hati jiwa di hadapan Allah. Ka'annaka tarahu, kalau di dalam hadis ta'budullaha ka'annaka tarahu, beribadahlah, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa'ilam takun tarahu fa'inahu yaraka, ketika kamu tidak bisa merasa engkau betul-betul berhadapan dengan Allah, maka yakinlah Allah senantiasa mengawasimu. Itu di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ketika ceritanya Rasulullah didatangi malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Nah, ketika akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Nah, maka Rasulullah menjawab, ta'budullah, engkau beribadah menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau betul-betul melihat Allah, seolah-olah. Kalau melihat ya tidak mungkin, karena belum ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Bisa melihat Allah hanya nanti di akhirat. Dan jika kamu tidak bisa merasa demikian, maka yakinlah fa'innahu yaraka, Allah senantiasa melihatmu, mengawasimu, mencatat seluruh amal-amalmu. Maka di sini wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketekunan. Jadi betul-betul beribadah kepada Allah, betul-betul khusyuk. Nah, itu 3 ayat. Sebetulnya masih banyak ayat yang lain, tapi kita cukupkan karena semisal. Nah, kemudian hadis. Hadisnya agak panjang. Yang pertama riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari yang saya tulis dari sini. Riwayat Imam Bukhari sebetulnya bukan hanya Imam Bukhari, tapi karena kalau sudah Bukhari orang yakin kesahihannya, yang lain tidak saya kutip. Hadis qudsi, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah taala qala, berfirman. Nah, ini firman Allah, tapi tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Nanti melalui hadis Rasulullah, Allah berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku. Wali itu kekasih Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang termasuk para nabi itu ya, seorang nabi pasti wali, kekasih Allah, orang-orang yang soleh. Faqad adzantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang kepadanya. Tapi maksudnya ini apa yang kita tidak tahu. Yang jelas Allah tentu akan membela walinya, kekasihnya, atas orang-orang kafir yang memusuhi itu. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Tidak ada sesuatu yang diamalkan oleh hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku, ahabba ilayya, yang paling aku cintai, mimma aftaratu alaihi, dari apa yang telah aku fardukan, aku wajibkan padanya. Nah, jamaah rahimakumullah, maksud hadis ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang wajib. Yang sunnah, meskipun banyak amal sunnah yang dicintai oleh Allah juga, tetapi seutama-utamanya yang sunnah tidak mengalahkan yang wajib. Maka di dalam kaidahnya, kalau ada amal sunnah, ada amal yang wajib. Nah, kalau amal sunnah dikerjakan tapi yang wajib malah tertinggal, nah maka tidak boleh yang sunnah harus ditinggalkan untuk mengamalkan yang wajib yang lebih dulu. Karena sekali lagi, seutama-utamanya yang sunnah tidak mengalahkan keutamaan yang wajib. Maka di dalam hadis, nah ketika sedang sholat sunnah tapi baru 1 rakaat belum selesai, tiba-tiba iqomah, nah maka karena tidak mungkin menyelesaikan, kalau menyelesaikan pasti sudah ketinggalan takbiratul ihram, maka tinggalkan. Karena seutama-utama yang sunnah tidak mengalahkan yang wajib. Nah, ini, maka yang sunnah ditinggalkan, kemudian mengikuti yang wajib. Nah, di sini, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil,
dan adalah hambaku yang senantiasa. Nah ini ada kata-kata maya zalu, sini terjemahnya apa, senantiasa, selalu itu nggih. Terjemahnya apa di sini? Nah, terus menerus nggih. Jika hambaku terus menerus lah, senantiasa kan, terus menerus itu tidak pernah apa terlewat selama tidak ada uzur nggih. Maya zal nggih. Maya zalu abdi adalah hambaku yang senantiasa terus menerus yataqarrabu, mendekatkan diri ilayya kepadaku bin nawafil, nah dengan yang sunnah. Nah ini tadi yang saya sampaikan, kadang yang sunnah itu kita meninggalkan gampang begitu saja, nah, tetapi sekali lagi yang sunnah itu selama tidak ada udzur, nah sebisa mungkin kita kerjakan. Salat, nah maka minimal salat sunnah itu yang jangan ditinggalkan rawatib, minimal rawatib itu jangan ditinggalkan. Kalau saya sering menyampaikan itu karena apa? Salat sunnah rawatib itu salat sunnah paling ringan. Saya sering menyampaikan paling ringan. Karena apa? Kita ketika salat rawatib itu sudah suci, sudah berada di masjid, tinggal takbir aja itu kan. Tapi kalau salat duha kadang kita belum berwudu, bahkan kadang mungkin pakaian kita tidak suci, harus berwudu, harus bersuci, nah baru salat. Apalagi salat malam, salat paling berat, salat sunnah paling berat. Maka minimal salat rawatib betul, jangan sampai ketinggalan ketika memang tidak ada uzur, karena ini salat sunnah menurut saya paling ringan. Yang sudah suci, sudah di masjid, nah tinggal takbir aja kan, gitu kan. Tapi banyak orang juga yang tidak mau kan, kalau cuma sunnah, alasannya cuma sunnah, gitu kan. Nah padahal yang wajib itu tidak menjadi lebih utama ketika tidak dibarengi dengan yang sunnah, ibadah penyempurna, gitu. Ketika suatu saat mungkin ibadah wajib kita ada yang tidak sempurna, ini dulu pernah kita bahas ketika membahas salat sunnah. Di dalam hadisnya Allah berfirman, wahai malaikat, lihatlah ketika hambaku kalau salat wajibnya sempurna ya ditulis wajib, ketika ditulis sempurna. Ketika salat wajibnya tidak sempurna, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, wahai malaikat, unduru, lihatlah li abdi, kepada hambaku yang salat wajibnya tadayya'a, ada yang kurang, hal min tatawu'in, apakah dia punya yang sunnah. Ketika ia punya yang sunnah, maka sempurnakanlah ibadah wajibnya yang tidak sempurna dengan salat sunnahnya. Nah begitu, okay? Dan hamba-hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan hal-hal yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, okay? Maka yang wajib dulu disebutkan oleh Allah. Nah, ketika yang wajib karena memang yang paling utama, yang tidak boleh ditinggalkan. Nah kemudian ketika ia terus menerus menambah yang wajib tadi dengan hal-hal yang sunnah, maka suatu saat Allah akan mencintainya. Begitu, fa in ahbabtuhu, nah jika aku telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya. Maksudnya Allah akan menjaga pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dengannya ia mendengar. Jadi Allah menjaga pendengaran orang tadi agar telinganya tidak mendengarkan hal-hal yang kurang baik, wa basarahu, dan aku akan menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang dengannya dia melihat. Matanya dijaga oleh Allah agar tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa yadahu, dan aku akan menjadi tangannya, allati yabtisu bihi, yang dengannya dia memegang, dengannya dia bisa memukul orang. Kalau arti asalnya yabtisu itu memukul, di terjemahan kadang juga diterjemahkan mengambil, memegang. Kalau di sini terjemahkannya memukul, karena memang arti asalnya memukul. Nah, kalau berperang dengan musuh, karena tangannya sudah dijaga oleh Allah, kalau mukulnya bisa keras, menjadi tangannya yang dengannya dia
memukul, warijalahu dan menjadi kakinya, allati yamsi biha yang dengannya ia berjalan. Kakinya selalu dijaga oleh Allah, jangan sampai kakinya melangkah ke tempat-tempat yang di sana penuh maksiat. Wa in sa'alani, dan jika ia meminta kepadaku, orang yang telah dicintai Allah tadi, a'taituhu, pasti aku akan memberinya. Wala in ista'adzani, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, la'udhiyannahu, pasti aku juga akan melindunginya. Ini terjemahnya kelebihan. Ini terjemahnya berarti mengambil dari buku yang lain, karena terjemahnya lebih. Dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi, dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelakunya sendiri, sebagaimana keraguan-raguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Ini tambahan. Ini di hadis yang lain kadang ada tambahan riwayat begitu. Berikut hadis riwayat Imam Bukhari juga bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yang ia riwayatkan dari Tuhannya, sama hadis ini juga hadis qudsi yang Rasulullah meriwayatkan dari Tuhannya. Nah, hadis qudsi, azza wa jalla qala, Allah berfirman, idza taqarrabal abdu ilayya, jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sibron, sejengkal, kita maju sedekal untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka Allah akan mendekat sehasta, lebih jauh, sehasta segini, sejengkal. Kita mendekat sejengkal, Allah akan mendekat sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an, dan jika ia mendekat kepadaku dzira'an sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekat padanya sedepa. Jadi Allah lebih lebih banyak balasannya, selalu berlipat. Wa idza atani yamsi, dan jika ia mendatangiku untuk beribadah, untuk menyambut seruanku, dan jika ia mendatangiku yamsi dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan mendatanginya dengan berlari kecil. Nah, maka ini adalah kabar gembira bagi orang yang bersungguh-sungguh tadi, bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Nah, Allah balasannya senantiasa lebih bagus, lebih banyak. Dari Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari juga, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini sangat populer, nikmatani mahbunun fiha katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan. Pada dua nikmat itu mayoritas dari manusia tidak sadar kalau dua hal itu nikmat, yaitu as-sihhah wal faragh, sehat dan waktu luang. Sehat itu nikmat, tapi karena kita lebih banyak sehatnya, kadang kita tidak sadar. Kalau sehat itu nikmat, maka setiap saat kita diperintah bersyukur. Baru sadar kalau sehat itu nikmat, kalau sakit biasanya orang begitu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah ketika sehat itu. Nah, untuk selalu beramal soleh yang banyak jalan kemarin, apapun itu bisa menjadi amal soleh ketika kita tahu ilmunya, ketika kita tahu niatnya. Yang sering saya katakan, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, di sana semuanya bisa bernilai ibadah. Kita tidur berdoa, sebelum tidur berwudu, ibadah. Jadi semuanya
ada nilai ibadah. Maka disitulah salah satu syukur kita, di semuanya selalu kita ingat kepada Allah. Keluar dari rumah ada doanya, masuk rumah berdoa, mau makan berdoa, semuanya ada tuntunan untuk berdoa. Nah, itu senantiasa kita amalkan ya. Maka bermujahadahnya di situ. Tapi kadang tadi mayoritas orang menyepelekan, Allah cuma sunnah. Nah ini yang sering dijadikan alasan cuma sunnah. Padahal yang namanya amal ibadah itu yang banyak yang sunnah, yang wajib tidak banyak. Salat yang wajib hanya 5, tapi yang sunnah sangat banyak. Jadi sehat adalah nikmat, betul-betul nikmat. Kalau sudah sakit, nah tidak bisa ngapa-ngapa, nah baru menyadari nikmatnya kesehatan. Itu wal faragh, waktu longgar, waktu luang. Ketika waktu luang kadang kita santai-santai, tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat, hanya untuk bersenang-senang, berleha-leha. Nah tentunya juga kurang bagus. Nah maka meskipun longgar, nah mungkin ketika kita memang tidak ada pekerjaan khusus, nah maka hatinya juga selalu zikir, mengingat kepada Allah. Zikir semampu kita, apapun yang bisa kita hafal dari zikir, nah selalu kita baca. Di waktu luang ini, nah kita baru menyadari waktu luang itu nikmat. Nah baru ketika pekerjaan menumpuk, nah baru menyadari, kemarin kenapa ketika longgar tidak segera dikerjakan, tapi begitu sakit, nah begitu sibuk, baru tahu kalau waktu luang itu adalah nikmat. Berikut dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakumu minal lail, melaksanakan salat malam, tahajud. Bahasa kita yang populer tahajud. Kata tatafattara qadamahu, sehingga kedua kakinya bengkak, kedua betisnya. Nah sini terjemahnya cuma kaki. Qadamahu kurutal qadam, sepak bola. Kalau arti asalnya qadam itu apa? Bukan betisnya, telapak kaki gitu. Telapak kaki sampai mata kaki, itu qadam, sehingga kakinya bengkak. Fakultu lahu, kemudian aku sampaikan kepada beliau, lima tasna hadza ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Salat malam begitu lama kakimu sampai bengkak. Waqad ghafarallahu laka, padahal Allah telah mengampuni mata qaddama, apa yang telah lalu, min dzambika, dari dosamu, wa mata akhara, dan yang akan datang. Jadi dosa-dosa Nabi sudah diampuni, padahal Nabi tidak pernah punya dosa juga kan, karena Nabi itu maksum. Padahal kamu tidak punya dosa, kalaupun toh punya dosa ya sudah diampuni oleh Allah. Kenapa engkau masih beribadah yang begitu lama? Maka Rasulullah pun menjawab, afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang selalu bersyukur? Jadi kalau Rasulullah salat malam itu sebagai rasa syukur. Berbalik dengan kita, kalau kita rajin salat malam biasanya kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, salat malamnya ditinggalkan. Nah itulah bedanya kita, ibadah kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Rasulullah melakukan salat malam adalah sebagai rasa syukur karena dosanya sudah diampuni, sudah dijamin masuk surga. Nah maka Rasulullah senantiasa menjalankan salat malam. Salat malamnya pun dengan sungguh-sungguh, sampai kakinya bengkak. Bukan salat malam yang hanya mencari rokaat saja, tapi salat malamnya betul-betul sungguh-sungguh tadi. Begitu lama sampai kakinya bengkak. Demikian, karena sudah isya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Semoga bermanfaat, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.